Yo, halo semuanya, salam petani porang Indonesia. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena sudah cukup lama, hampir ada 1 bulan tidak memberikan konten video pada channel saya ini karena keterbatasan waktu dan juga ada kepentingan yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga baru sekarang saya bisa ada waktu untuk membuat konten kembali. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu tentang update harga porang pada 1 Juli 2026, yaitu sudah menyentuh di angka 12.700. Untuk harga porangnya ini untuk sekarang turun. Kemarin itu kalau tidak salah 10 harian yang lalu itu masih 13 ribuan lebih. Kalau untuk tahun ini sampai bulan ini detik ini, untuk harga porang yang cukup tinggi itu ada pada kisaran harga 1 kilonya itu 13.300. Namun setelah angka 13.300 itu tiap hari mulai turun terus, dan sekarang masih di angka 12.700 untuk harga porang per kilonya. Nah, dan ini adalah hasil dari panen porang saudara saya, bukan panen porang punya saya, tapi punya saudara saya dari 2 tempat yang dia panen kemarin. Untuk dari 2 tempatnya itu, untuk saudara saya itu alhamdulillah sudah mendapatkan 6 ini alhamdulillah sudah 18 karung. Dan untuk ini yang belum diwadain ini kurang lebih ini bisa jadi 2 karung. Jadi untuk totalnya itu alhamdulillah untuk saudara saya bisa dapat kurang lebih 20 karung. Dan untuk 1 karungnya ini, untuk 1 karung yang pupuk kimia ini kurang lebih beratnya 55 sampai 60. Buat kisaran 60 lah. Sedangkan ini ada yang karung ayam yang beratnya bisa 80 kilo lebih, mungkin hampir 1 kuintal. Ya dibuat rata-rata saja, untuk ini 20 karung, untuk beratnya itu 1 karung 60 kilo. Jadi untuk 20 karung ini mendapatkan 1 ton 2 kuintal. 1 ton 2 kuintal untuk uangnya itu tinggal mengalikan 12 dikali 12 600. Untuk perhitungan saya tadi, untuk 20 karung ini kurang lebih dapat kurang lebih 15-an juta untuk 20 karung tanaman porang ini. Nah, sedangkan untuk ini yang disisihkan ini dan juga ini adalah bakal dari bibit umbinya. Untuk bakal bibit umbinya ini punya saudara saya ini alhamdulillah cukup lumayan banyak. Dari yang ukuran kecil, sedang, besar, dan juga yang 1 kilo isi kurang lebih 3 atau 4 umbi ini. Nah, kalau untuk umbi yang segini ukuran 1 kilo isi 3, 4 atau 5 itu biasanya untuk tanaman 1 musim. Jadi untuk umbi yang ukuran segini ini dalam waktu usia 1 musim itu sudah bisa dipanen. Seperti punya saya kemarin yang saya panen mendapatkan alhamdulillah setengah ton lebih untuk bibit umbi yang segini. Sedangkan untuk yang segini ini 1 musim juga bisa, tapi untuk 1 musim segini biasanya kurang lebih beratnya itu baru 1 kiloan. Jadi masih terlalu sayang untuk dijual. Jadi untuk ukuran yang umbi segini ini dibuat untuk 2 musim saja. Yang ini juga bisa dibuat 2 musim dan juga bisa dibuat untuk 3 musim. Namun untuk kalau ukuran segini dibuat 1 musim itu masih belum bisa maksimal. Paling untuk ukuran segini dalam 1 musim kurang lebih bisa mendapatkan segini. Jadi dalam waktu 1 musim yang awalnya segini itu bisa dapat segini,
Nah, jadi untuk nanti jika sudah 2 musim, dari awalnya segini itu bisa menjadi kurang lebih minimal itu punya saya kemarin itu rata-rata paling kecil 2 kilo untuk bibit umbi yang segini dan juga segini. Nah, ini untuk bibitnya ini alhamdulillah lumayan sangat banyak, ini cukup lah untuk ditanam di satu tempatnya kemarin. Namun untuk satu tempatnya yang lain nanti akan ditanamin dari katak porangnya, kata kakak saya kemarin itu. Nah, untuk hasilnya umbi di tempat yang dia tanam itu hasilnya seperti ini. Nah, untuk satu ini kurang lebih ini hampir 3 kilo, sangat berat. Nah, ini kan tadi dari ladang itu dipanen, terus diwadahin di karung, setelah itu langsung diangkut dengan pickupnya sampai rumah itu dipilihin. Ya, jadi sampai rumah itu dipilihin yang kisaran ukurannya sudah besar-besar seperti ini, langsung dipisahin seperti ini, langsung dijual. Lah untuk yang ini ukuran kecil dan sedang ini juga dipisahin. Nanti itu setelah untuk yang besar-besar ini sudah dikarungin semua, dan yang kecil-kecil ini, yang kecil dan sedang ini nanti juga dipilihin lagi. Maksudnya dipilihin itu dikelompok-kelompokkan. Nah, jadi untuk ukuran itu dikelompokkan, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk umbi yang besar itu dikumpulkan seperti ini. Nah, dikumpulkan seperti ini. Nah, ini kan ukurannya di bawahnya. Ini juga dibedakan kalau bisa, jangan dibuat sama. Nah, dibuat seperti ini. Nah, nanti kalau kita mengaturnya seperti ini, waktu kita dalam masa perawatan, dalam masa panen itu juga akan memudahkan kita. Jadi kita tidak cuma mengambil atau panen semuanya bro langsung, setelah itu kita pilih lagi, tidak perlu seperti itu. Nanti malah akan memakan waktu kita dan nanti waktu kita juga akan habis. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, kalau saya itu biasanya menggolongkan itu ke dalam, kalau umbi itu 4 macam seperti ini. Nah, umbinya itu kalau saya biasanya 4 macam atau 5 macam. Untuk yang ukurannya itu di bawah ini, saya biasanya ikutkan ke sini, ke bagian yang sebelah sini. Nah, jadi untuk pemilihan bibit umbi itu kalau bisa dipisahkan seperti ini. Jadi nanti kalau kita pisahkan seperti ini, dalam perawatan enak, dalam pemanenan juga enak, pokoknya enak semuanya. Nah, jadi ini untuk bibit umbi kecil yang ukurannya 1 jempol. Nah, ini yang angkutannya situ. Itu yang agak besar sedikit, yang kisaran agak besar sedikit segini. Nah, yang kurang lebih lah 2 jempol lah, 2. Nah, ini yang ketiga kurang lebih 3 jempol. Nah, sedangkan ini yang keempat kita buat pacuan jempol aja, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 jempol. 4 jempol kita ini yang paling besar ini sudah bisa kita panen dalam 1 musim. Untuk yang ini tergantung situasi. Kita panen juga bisa. Kita kita taruh di tempat itu tanpa kita panen, kita panen tahun depannya lagi juga bisa. Ini opsi lain lah. Nah, untuk yang ini, kalau yang ini biasanya 2 musim, kalau yang itu 2-3 musim baru bisa kita panen. Sebenarnya untuk semuanya ini bisa kita panen dalam 1 musim. Contohnya ini, dalam 1 musim kurang lebih nanti besarnya bisa segini. Nah, dalam waktu segini kita bisa jual untuk bibit. Untuk bibitnya itu kalau yang ukuran kecil segini, untuk sekarang itu harganya sudah mulai tinggi karena harga porang yang sangat tinggi ini. Untuk umbi yang segini ini kurang lebih harganya sudah menyentuh 50.000 1 kilonya. Untuk yang seukuran segini 45 sampai 50. Nah, untuk yang segini ini 40. Ukuran yang sebesar ini yang kurang lebih 3 jempol ini harganya 40, yang ini 50 tadi. Dengan yang kecil ini kadang biasanya malah harganya lebih mahal. Soalnya ini kan
dapat lebih banyak dan juga ukurannya besar. Seperti kalau diibaratkan ini seperti katak super. Jadi ini malah lebih mahal. Sedangkan umbi yang isinya lebih besar seperti ini harganya malah lebih murah. Kalau contoh seperti ini ya, kurang lebih harganya kalau sekarang itu harga umbi porang 12 ribuan itulah. Buat gampangan 13 ribu lah untuk harga umbi. Untuk harga bibitnya seperti ini kurang lebih biasanya mentok-mentokannya 20 ribuan sampai 20 ribu untuk yang ukuran segini. Sekilo isi 3, isi 4. Nah, itu adalah cara-cara saya biasanya dalam menanam porang dan juga memilih umbi untuk yang bakal saya tanam. Namun satu lagi, sebelum saya memilih untuk ditanam, untuk umbi-umbi nia ini biasanya saya karantina atau saya pilih-pilih terlebih dahulu. Nah, untuk yang bakal saya tanam itu saya pilih yang lihat seperti ini. Bawahnya itu halus, rata, tidak ada seperti meledak, pecah atau keluar berair itu. Nah, itu kualitasnya bagus. Kalau contoh yang seperti ini kan ada yang seperti pecah kena cangkul. Nah, ini kalau bisa langsung kita jemur. Kalau kita tidak ingin untuk dijadikan dua ini kita jemur, jadi nanti untuk bekasnya ini bisa kering dan waktu kita tanam itu tidak mengeluarkan air-air atau kerusakan seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk yang saya maksud seperti pecah-pecah tadi itu yang seperti ini loh. Nah, ini keluar seperti gelembung ini. Namun untuk ini alhamdulillahnya ini aman, tidak banyak keluar air atau apa itu. Jadi masih bisa dibuat untuk digunakan menjadi bibit. Nah, ini untuk punya saya sendiri masih belum saya panen karena masih belum ada waktu dan juga ingin menaikkan harga umbi porang. Siapa tahu nanti bisa di harga 14.000 ataupun 15.000 pada pertengahan bulan 7 atau akhir bulan 7 ini. Jadi saya masih menunggu pada tanggal-tanggal tersebut. Untuk tanggal-tanggal ini masih saya tunggulah. Masih sabar dulu. Ya, mungkin cukup sekian video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam petani porang Indonesia. Justice.